Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Lufaf Hamid dan Anisya Rahmanur Datin akan membacakan makalah yang berjudulkan Legislasi Hukum Islam di beberapa negara Muslim. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Lufaf Hamid. 1. Legislasi hukum Islam di negara Muslim. Hukum Islam diberlakukan di suatu negara ketika negara itu memiliki mayoritas penduduk Muslim dan budaya awal yang berkembang adalah Islam. Jika kedua unsur ini ada kemungkinan besar negara tersebut akan efektif menjalankan hukum Islam. Sebagai contohnya, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses islamisasi di negeri jiran ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh pencarian dan pergulatan yang panjang. Meskipun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non-Muslim, yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Peraturan-peraturan hukum yang diterapkan di berbagai negara Islam, negara yang mayoritas penduduknya Muslim, atau negara yang mengakomodasi kepentingan hukum bagi warganya yang beragama Islam. Kalau melihat dari objek di atas, maka tentunya secara historis hal ini terjadi pada masyarakat Islam modern dan bukan pada masyarakat Islam tradisional. Sedikitnya ada satu alasan mengapa objek di atas hanya terjadi pada masyarakat Islam modern, yaitu dalam masyarakat Islam tradisional, hukum Islam diterapkan tidak berpedoman dengan kitab perundang-undangan, melainkan pada kitab-kitab fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama pada masa itu, atau disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakatnya, yang diakui oleh negara. Sedangkan pada masyarakat Islam modern, negara membentuk satu undang-undang yang merupakan akomodasi fikih-fikih yang berkembang di masyarakat sebagai aturan negara yang berlaku bagi seluruh warganya atau umat Islam. Undang-undang inilah yang dijadikan pedoman penetapan hukum bagi setiap perkara yang diangkat di peradilan negara. Adapun batasan masyarakat Islam modern dimulai sejak abad 20 hingga sekarang atau yang juga disebut abad kebangkitan Islam. Dalam pembahasan tulisan ini, kita akan membahas secara ringkas mengenai perkembangan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan pengenalan singkat perundang-undangan Islam yang berlaku di berbagai negara sejak abad 20 hingga sekarang. Perkembangan pembaruan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di dunia Islam. Sebelum penjajahan, atau di saat negara-negara Islam berada dalam satu daulah, hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab-kitab fikih yang dikembangkan para fuqaha pada masanya. Akan tetapi setelah daulah Islamiyah dijajah dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara, hukum Islam yang berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah. Bahkan ada di antara kaum kolonial yang berusaha menghilangkan eksistensi hukum Islam dan menggantinya dengan hukum atau perundang-undangan Barat. Pasca penjajahan, berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara Muslim untuk melegislasi hukum Islam sebagai undang-undang negara. Para pakar hukum Islam modern dalam mencermati kondisi hukum Islam tradisional yang berpedoman kepada kitab-kitab fikih dan syarat dengan perbedaan antar mazhab, mencoba menengahi perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih yang kemudian disatukan dalam satu kesatuan kodifikasi hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Di samping itu, dinamika masyarakat dalam negara tersebut yang terkadang juga terpengaruh budaya hukum Barat juga menjadi rujukan mereka dalam pengkodifikasian hukum Islam tersebut. Dalam perkembangan pembaharuan perundang-undangan di negara Muslim, masing-masing negara mempunyai sikap politik yang berbeda dalam menyikapi posisi hukum Barat terhadap hukum negara yang akan mereka terapkan dalam perundang-undangan. Menurut Fathur Rahman Jamil, sedikitnya ada 3 sikap negara Muslim yang terlihat dalam bentuk perundang-undangan yang dibuatnya.
Sikap yang pertama adalah mengakomodasi nilai-nilai hukum Barat yang sesuai dengan syariat Islam dan bila perlu dijadikan sebagai bagian dari perundang-undangan Islam. Kedua, mengadopsi secara keseluruhan semua pemikiran hukum Barat dan materi hukum yang diterapkan dalam hukum Barat dijadikan undang-undang negara. Ketiga, menolak semua pemikiran hukum Barat dan materi-materi hukumnya, sehingga tak satupun hukum Barat yang diterapkan dalam perundang-undangan negara dan di sini hanya berlaku. Dan yang kedua, materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Anisya Rahma. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang hukum Islam di negara Muslim. Hukum Islam di negara Muslim yang pertama yaitu Turki. Poin yang pertama, profil negara. Turki merupakan negara yang berdiri di atas reruntuhan Imperium Turki Utsmani yang berkuasa hampir 6 abad lamanya, yaitu mulai 1342 sampai 1924 Masehi. Imperium Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qonani. Wilayahnya meliputi Asia Kecil, Syria, Irak, Mesir, Afrika Utara, wilayah pesisir Arabia, Azerbaijan, Balkan, Hungaria, dan wilayah-wilayah kecil di Volga, dan wilayah di perbatasan selatan Rusia. Selain kemajuan dalam bidang militer, juga kemajuan dalam bidang administrasi, institusi sosial, arsitektur, dan pekerjaan umum. Istanbul adalah ibu kota Turki Utsmani dan menjadi satu di antara kota-kota terbesar di dunia. Yang kedua, politik hukum. Gerakan nasionalisme Turki bermula sebagai reaksi terhadap kehancuran Imperium Utsmaniyah. Pada permulaannya, nasionalisme itu merupakan gerakan agama dengan kecenderungan progresif dan modernis. Setelah kemenangan kekuatan nasionalis dalam Perang Kemerdekaan Turki, nasionalisme itu menjadi sekuler. Selain itu, faktor-faktor politik, terutama pemberontakan negeri-negeri Arab dan tekanan-tekanan negara Eropa juga merupakan sebab bagi politik pembaratan ini. Pergolakan politik yang terjadi di Turki pada saat itu sangat mempengaruhi stabilitas perundang-undangan, terutama ketika isu Turki modern mulai mengemuka. Undang-undang ini sempat dibekukan pada tahun 1919 dengan harapan akan dapat diganti dengan undang-undang yang lebih komprehensif. Pada tahun 1923, pemerintahan membentuk panitia untuk membuat draft undang-undang baru. Akan tetapi, para ahli hukum diserahi tugas tidak berhasil mencapai yang dimaksud. Akhirnya, Turki mengadopsi The Swiss Civil Code tahun 1912 yang dijadikan Undang-Undang Sipil Turki dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi Turki. Adopsi tersebut dilakukan karena perbedaan internal dari para ahli hukum agama yang gagal mengusahakan undang-undang yang didasarkan pada syariah. Perbedaan tersebut meruncing ketika gagasan untuk menyatukan pengkodifikasian dari The Ottoman Family pada tahun 1917. Undang-Undang Hanafi pada tahun 1876 dan hukum waris tradisional yang belum pernah terkodifikasi. Bagaimanapun juga, para ahli hukum Turki sudah mempunyai potensi yang melekat untuk menjadikan hukum Islam sebagai pertimbangan awal sebelum menetapkan undang-undang yang baru. Undang-undang Turki melarang adanya perkawinan di atas perkawinan yang masih berlaku. Jadi, sebelum adanya pernyataan tentang bubarnya perkawinan yang pertama, baik karena kematian, perceraian, atau pembatalan perkawinan, perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar orang tersebut telah mempunyai kehidupan pernikahan yang masih berlaku. Turki merupakan negara Muslim pertama yang secara resmi melarang poligami. Adapun yang termaksud pada undang-undang sebelumnya yaitu The Ottoman Law of Family Rights tahun 1917. Pasal 74 di dalamnya menjelaskan bahwa suami boleh poligami dengan syarat harus berlaku adil kepada para istrinya. Tetapi istri berhak membuat
taklik talak pada waktu akad nikah bahwa suaminya tidak akan menikah lagi. Kalau suami melanggar, maka istri berhak meminta cerai. Sebenarnya poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami, yang tercantum pada surat An-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang tidak terlaksana sebelumnya. Kondisi sosial politik negara Turki pasca tahun 1920 telah membuat pergeseran masyarakat dalam berbagai bidang, terutama tidak dapat diberlakukannya poligami karena tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan. Kemudian, produk hukum. Secara teoritis, pembatalan produk reformasi hukum yang terjadi di dunia Islam berkaitan dengan pengadopsian hukum asing dalam masyarakat. Dalam konteks penerapan hukum, reformasi hukum dari atas yang terjadi di negara-negara Muslim dapat dikatakan sebagai adopsi dan implementasi hukum asing atau dari luar kepada masyarakat Muslim. Dalam konteks globalisasi, dalam usaha untuk melakukan rekayasa sosial melalui hukum, pengadopsian pemerintah atau negara terhadap hukum asing sebagai salah satu rujukan untuk membuat aturan hukum sepertinya tidak dapat dielakkan. Globalisasi telah menjadikan dunia sebagai wilayah tanpa sempadan. Dalam konteks ini diperlukan kearifan dan kecerdasan dalam proses globalisasi telah menjadikan dunia sebagai wilayah tanpa sempadan dalam konteks ini. Mengutip Robert Seidman, terdapat hukum yang tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, usaha rekayasa sosial melalui reformasi hukum dari atas harus mempertimbangkan tradisi hukum yang ada dalam masyarakat yang mempresentasikan perlunya hukum dan makna penting hukum dalam masyarakat. Dengan begitu, buah reformasi hukum dapat diterapkan dalam masyarakat dan tidak perlu dianulir. Kemudian yang terakhir, lembaga hukum. Ketika itu, Turki Utsmani membentuk lembaga Tanzimat, sebuah lembaga reformasi yang diberi mandat untuk melakukan reformasi kenegaraan, termasuk reformasi dalam bidang hukum. Reformasi ini dimulai awal dekade 1840-an. Reformasi hukum di Turki ditandai dengan reformasi hukum pidana pada tahun 1840. Reformasi hukum pidana ini diteruskan pada tahun 1858. Turki juga mereformasi hukum dagang tahun 1841 dan tahun 1850. Reformasi hukum dagang ini diteruskan dengan dibuatnya Kitab Acara Hukum Dagang tahun 1861 dan tahun 1863 disusul oleh Kitab Undang-Undang Perdagangan Maritim. Reformasi hukum pidana pada hukum dagang ini juga dapat disebut sebagai sekularisasi. Dari segi materi hukum, semua kitab-kitab undang-undang baru tersebut merujuk kepada sistem hukum barat dan ditangani oleh sistem peradilan sekuler. Kemudian negara Tunisia. Profil negara, Tunisia sebuah negara dengan 99,5% penduduknya beragama Islam dari jumlah penduduk 10,8 juta. Ia menjadi negara di bawah protektorat Prancis setelah Konvensi La Marsa tahun 1883. Sejak itu, kultur hukum di Tunisia secara luas mendapat pengaruh dari kultur hukum Barat. Hukum sipil, hukum perdata, dan hukum pidana merefleksikan prinsip hukum Prancis di Tunisia sebelumnya. Negara tersebut merupakan provinsi otonom Kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tanggal 20 Maret tahun 1956, kemerdekaan Tunisia secara resmi diakui oleh Prancis dan setelah itu menjadi negara republik pada tahun 1957. Dalam konstitusinya, Tunisia menjadikan Islam sebagai agama negara. Madhab Maliki menjadi madhab yang paling banyak diikuti di negara ini. Madhab Hanafi yang secara resmi diadopsi saat Turki Utsmani berkuasa di Tunisia juga mempunyai pengaruh, meskipun secara keseluruhan belum mampu menggantikan sistem hukum madhab Maliki. Negara ini oleh banyak pakar dinilai paling progresif, liberal, dan radikal dari negara-negara Muslim dalam kepeduliannya terhadap masalah hak-hak perempuan, konsistensinya dalam pelarangan poligami melalui undang-undang selama lebih dari setengah abad, dan keberpihakan dan pengembangan terhadap kepentingan kaum perempuan.
Kemudian yang kedua, politik hukum. Tahir Mahmud berpendapat bahwa beberapa pembaruan yang dimasukkan dalam hukum keluarga di Tunisia cukup revolusioner dan distinktif dari negara-negara di kawasan Arab. Muhammad Atta Mudhor menyebut bahwa Tunisia adalah salah satu negara setelah Turki yang paling radikal melarang poligami, dan keberanjakannya dari konsep tradisional dalam bidang hukum perkawinan Islam adalah yang paling radikalisme. Kontestasi politik dalam masalah wakaf di negara-negara Muslim termasuk Tunisia merupakan fakta sejarah. Sejumlah penelitian menyebutkan betapa potensi sosial wakaf dicurigai akan menjelma menjadi potensi kekuatan politik. Dalam sejarah dinasti Mamluk, misalnya ribuan ulama dilatih, dihidupi, dididik, dan dijamin kehidupannya dari wakaf-wakaf yang dikelola oleh dinasti. Selain memiliki tujuan-tujuan keagamaan, ternyata pemberian wakaf tidak lepas dari kepentingan politik, terutama ketika wakaf dijadikan alat untuk mendapatkan legitimasi keagamaan bagi elit dinasti Mamluk yang sedang berkuasa dan jajaran aparatnya. Pada masa dinasti Fatimiyah berkuasa, pengaruh mereka diperluas kepada masyarakat non-Muslim dengan mewakafkan tanah untuk gereja, melindungi hak-hak lembaga biarawan, bahkan mendukung pendirian seminari Yahudi di Yerusalem. Pada tahun 1354 Hijriah, dinasti Mamluk melakukan kebijakan mengambil alih semua harta wakaf yang diberikan kepada gereja-gereja dan biara-biara Kristen, serta didistribusikan kepada para amir dan beberapa ulama sehingga lembaga-lembaga Kristen kehilangan sumber-sumber keuangannya. Tekanan dan pengambil alihan sumber-sumber keuangan lembaga ini dimaksudkan untuk menarik ahl al-dhimmah agar masuk Islam dalam jumlah besar. Secara politik sebenarnya Bourguiba ingin membungkam lembaga-lembaga keagamaan agar tidak vokal atau kritis terhadap pemerintah yang sedang menjalankan proyek sekularisasi. Lebih jauh lagi agar tidak memiliki posisi tawar apa-apa di hadapan penguasa, sementara lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam kala itu hidup dari institusi wakaf. Maka bagi Bourguiba, memberangkus wakaf berarti juga memberangkus keberlangsungan dan ekstintesi lembaga-lembaga keagamaan plus pamor para ulamanya. Kemudian yang ketiga, produk hukum. Pemerintahan Tunisia berusaha meyakinkan publik bahwa emas benar-benar merupakan hasil ijtihad pemerintah yang masih berada dalam bingkai syariah. Dalam sebuah pidato kenegaraan, Bourguiba menegaskan bahwa emas itu lam yalif ayatan syaritan min ayat Alkitab Al-Majid wa innama yahtarimuhu ayat karima wa yushriyuha. Artinya emas tidak bertentangan dengan satu ayat pun dari Al-Quran, bahkan ia menghormati ruh atau spirit ayat-ayat itu serta menerapkannya. Menteri Kehakiman Ahmad Mestiri Tunisia kala itu mengeluarkan edaran yang berbunyi, produk hukum ini diterima oleh semua pihak, dipuji oleh para ulama, dan dinilai sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini karena kita mendasarkan produk hukum ini pada syariah melalui berbagai sumbernya, tanpa keterkaitan pada madhab fikih tertentu atau pemikiran ulama tertentu. Yang keempat yaitu lembaga hukum. Tunisia belum memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang wakaf, dan praktis tidak memiliki lembaga wakaf. Setelah pemerintahan Habib Bourguiba secara resmi menghapus lembaga ini pada tahun 1956. Pemerintahan transisi 2011 sampai 2014 menyusun pemerintahan Tunisia mulai tahun 2011 sampai 2014 menyusun RUU tentang wakaf pada November 2013. Namun sampai hari ini Parlemen Tunisia belum mengesahkannya, meskipun politik di Tunisia kini telah memasuki era baru setelah berhasil melaksanakan pemilu legislatif pada tanggal 26 Oktober 2014 dan pemilu presiden pada tanggal 23 November 2014. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke rekan saya, Lufaf Hamid. Baiklah,
Telah selesai pembacaan makalah dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.